Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita sampai ke perang Fijar. Kita masuk ke pembahasan perang Fijar. Ini sirah nabawiyah. Taib, ketika Nabi kita Muhammad SAW sudah mulai dewasa dan beliau sudah berumur 20 tahun, terjadi peperangan tepatnya di Suq Ukadz, di pasar Ukadz, antara suku Quraisy bersama Kinanah melawan Qais Ailan, dan itu terjadi na'udzubillah di tanah suci dan di tahun atau di bulan suci. Aslinya boleh nggak berperang di tanah suci? Nggak boleh. Perang itu nggak boleh di tanah suci. Dan nggak boleh di bulan apa? Suci. Dilarang dalam agama Islam. Nah, pertempuran ini itu ternyata pertempuran yang sengit dan bahkan memakan banyak korban. Dan ini Masya Allah, akhirnya mereka memutuskan sebuah keputusan. Mereka hitung jumlah korbannya. Dan ini Masya Allah, itulah ya, kenapa nggak mikir panjang dari awal? Akhirnya mereka sepakat untuk berhenti perang. Dan jumlah korban yang ternyata lebih banyak, maka menerima tebusan. Dapat apa? Tebusan. Dan ini orang Arab ini walaupun kayak gitu masih ada sikap adilnya. Orang Arab, sifat jahiliyah itu walaupun memang ada yang terlarang, tapi Masya Allah mereka itu ada mau bersikap untuk islah, berbuat apa? Baik, hubungan baik lagi. Dan akhirnya Masya Allah perang pun berakhir, selesai perang. Dan Masya Allah permusuhan itu dan kebencian di antara mereka bisa dihancurkan di saat itu. Itu yang terakhir bagi mereka. Nah, ini Nabi SAW ikut bantu pamannya nyiapin apa? Anak panah. Nabi kita Muhammad SAW umurnya 20 tahun. Ya, akhirnya Masya Allah perang Fijar ini pernah terjadi beberapa kali, disebutkan 4 kali, tapi yang keempat ini yang paling besar itu terjadi. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, enggak lama setelah itu pada bulan Dzulqa'dah ada perjanjian Hilful Fudul. Ini yang sering dibahas ketika sebelum Nabi SAW diutus menjadi apa? Rasul. Hilful Fudul. Perjanjian ini terjadi antara 5 kabilah. Kita ingat yang namanya suku di suku Arab itu ada banyak. Taib, perjanjian ini antara 5 kabilah Quraisy. Yang pertama kabilah Banu Hashim. Ada kabilah Banul Muttalib, ada Banu Asad, Banu Zuhrah, sama Banu Taim. Ini udah kita bahas pada pertemuan awal-awal. Yang namanya suku Quraisy itu terpecah menjadi banyak apa? Kabilah, banyak klan gitu istilah kita. Banyak apa? Pecahan. Sebabnya kenapa? Disebutkan ada salah seorang laki-laki dari kabilah Zubaid datang ke kota Mekah. Ini awalnya kisahnya. Ketika itu ini laki-laki dari kabilah Zubaid itu datang ke kota Mekah, tujuannya untuk jualan. Untuk apa? Jualan. Ketika dia ini jualan, ternyata barangnya si laki-laki ini itu dibeli oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dibeli tapi tak mau bayar. Ada orang kayak gitu? Ada. Dia beli tak mau bayar, ada. Yang lebih ngeri lagi, hutang piutang tak mau bayar. Na'udzubillah, penyakit orang kayak gitu. Hutang besar bayar semampunya, datang. Semisal kita janji, semisal bulan ini 1 juta, kalau tak mampu 200 ribu, 200 ribu. Dihitung, dicatat.
Jangan alasan oh nggak mampu 1 juta, sudah nggak usah bayar. Lu nggak kayak gitu konsepnya. Harus bayar semampunya. Janji. Ini sekarang kadang-kadang kita ini naudzubillah bermudah-mudahan dalam urusan apa hutang. Janjinya kan 500.000 per bulan. Saya nggak mampu. Cuma 200.000, udah bulan depan aja. Kalau seandainya dibilang oh nggak bisa, janji-janji. Apa kata dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Memberikan apa? Keringanan. Ini terjadi untuk orang-orang yang bermudah-mudahan dalam urusan muamalah. Dan itu ngeri sekali orang kayak gitu. Makanya orang yang kalau suka kayak gitu itu boleh untuk kita bongkar. Istilahnya kasus dia. Suka hutang, nggak mau apa? Bayar. Sampaikanlah ke masyarakat umum agar banyak yang tidak tertipu. Kalau udah kayak gitu biasanya makan korban. Nah, si laki-laki ini dari kabilah Zubaid datang ke kota Mekah awalnya. Mau ngapain? Jualan. Ketika dijualan, barangnya dibeli sama Wa'il Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, tapi nggak mau bayar. Taib akhirnya laki-laki ini pun minta bantuan dari beberapa kabilah yang tadi kita sebutkan. Dan kabilah ini ada Abduddar, Banu Makhzum, Banu Jamah, Banu Saham, Banu Adi. Ini yang kita sebutkan. Tapi ternyata mereka semua tak peduli. Tidak apa? Peduli. Kabilah-kabilah tadi. Ya akhirnya naiklah ini laki-laki dari Zubaid. Dia menyampaikan syairnya, minta tolong agar barang dia dibayar. Minta tolong kawan-kawannya. Akhirnya ada salah seorang yang bernama Zubair ibn Abdul Muttalib bergerak. Dia kumpulkan kabilah-kabilah yang sudah kita sebutkan, ada Banu Taim, ada Banu Hashim, ada Banu Abdul Muttalib dan sebagainya. Akhirnya membantu yang kita sudah sebutkan ada 5 apa tadi? Kabilah. Mereka membantu dan akhirnya ini Al-As ibn Wa'il As-Sahmi yang suka-suka didatangi sama 5 kabilah. 5 apa? Kabilah. Pas didatangi, akhirnya dia baru bayar. Makanya Pak, Masya Allah, kalau seandainya ada orang seperti itu, kita berhak untuk minta bantuan ke siapa? Pak Polisi semisal, ke Pak RT semisal, ke Pak RW semisal. Yang penting kita itu tidak ada masalah untuk meminta hak kita. Untuk minta apa? Hak kita. Yaitu hak kita ya hak kita. Akhirnya dikembalikan haknya. Dan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hilful Fudul ini, itu beliau hadir sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jad'an, aku telah hadir di rumahnya Abdullah ibn Jad'an, hilfan, salah satu perjanjian, ma uhibbu annali bihi humrun na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Hilful Fudul ini itu lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah, karena Nabi SAW itu cinta dengan keadilan. Dan Nabi, ada kasus orang, na'udzubillah, ada orang minta hak kepada kita. Kita nih hakim nih semisal, kita apa? Hakim. Datang orang minta keadilan, wahai hakim, fulan mengambil hak saya nggak diganti. Ketika diminta, kamu mau nggak saya sogok sekian? Akhirnya apa? Nerima sogokan, nggak jadi dikembalikan haknya kepada orang yang dizalimin. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Nabi SAW disogok dengan humrun na'am, dengan unta merah sebaik-baik harta ketika itu. Apakah Nabi terima? La, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap bersikap apa? Adil. Itu hilful fudul. Akhirnya untuk apa? Ya dengan tujuan untuk perjanjian keadilan. Makanya sejak itu Nabi SAW sudah terkenal orang yang sadik, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang adil. Terkenal dari zaman dulu. Bahkan apa? Sejak dari zaman Islam. Wallahu alam bissawab. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Hayatul amal. Kehidupan Nabi SAW bekerja. Awalnya Nabi SAW adalah anak yatim piatu, karena Abdullah sudah meninggal sejak Nabi masih apa? Janin. Ini kita bahas.
Akhirnya diurus sama ibunya, ibunya meninggal pindah ke kakeknya, kakeknya meninggal pindah ke pamannya. Itu awalnya. Tapi ternyata Nabi SAW tidak mewarisi harta yang banyak dari ayahnya sendiri. Enggak ada harta yang banyak yang diwarisi oleh Nabi SAW dari ayahnya. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling siap dengan kekurangan. Dengan keterbatasan harta, Nabi paling siap. Dari kecil sudah biasa. Walaupun harta ayahnya nggak banyak diwarisi, Nabi SAW biasa. Ketika Nabi SAW mencapai umur yang kira-kira itu cukup untuk bekerja, maka Nabi SAW bekerja. Apa kerjaan beliau yang pertama kali? Mengembala kambing. Allah. Kayaknya antum santri mengembala apa? Kambing lah. Nah, sahih. Semua pekerjaan Nabi pertama kali apa? Mengembala kambing, bukan main bola. Pekerjaannya ngapain? Mengembala kambing. Mengembala kambing. Pekerjaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengembala kambing, disebutkan awalnya bukan di Mekah, di Bani Sa'ad. Kawan-kawan sepersusuan atau saudara-saudara sepersusuan Nabi kita Muhammad SAW di Bani Sa'ad. Kita sudah ceritakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah di kampungnya Bani Sa'ad. Nah, itu awalnya Nabi itu ngembala kambing di situ awalnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah, beliau ngembala kambing di kota apa? Mekah. Baik. Ada upahnya? Ada upahnya. Ini pernah Nabi SAW sabdakan, Masya Allah. Perhatikan Pak, disebutkan Nabi SAW bersabda, disebutkan ini, ma ba'athallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali dia pasti ngembala kambing pertama. Wallahu alam apa hikmahnya? Karena kambing itu tipikalnya beda-beda. Ada yang manut, ada yang bebal. Pak, bebal ini ditarik tak mau, didorong tak mau. Tapi ada kambing, antum cuman duduk baik, diam kita nih duduk, datang nggak dia? Datang. Langsung. Ada itu. Ana punya kambing bor waktu itu, dan kambing yang termasuk paling jinak tuh kambing bor. Ana baru tahu rupanya. Ana cek waktu itu, kenapa lah kok jinak nih kambingnya. Ana ceklah di Google itu kambing bor. Rupanya sifatnya kambing bor ini apa? Jinak. Dia tahu tuannya. Nah, kalau bisa antum biar nggak ngedumel ngemelihara kambing, pelihara kambing apa? Bor. Walaupun nggak full blood gitu loh, walaupun nggak murni darahnya bor, tapi minimal ya F1, F2 pun jadi. Yang penting ada darah apa? Bornya. Nggak apa-apa. Dan itu Masya Allah kerjaan Nabi SAW. Kita kembali ke hadis, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanama. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali mereka ini pasti kerjaannya awalnya ngembala kambing. Faqala ashabuhu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wala anta, gimana dengan engkau wahai Rasulullah SAW? Apakah engkau juga ngembala kambing? Faqala na'am, iya, aku juga ngembala apa? Kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Aku ngembala kambing dan diupah beberapa kirat qararit li ahli Makkah. Milik penduduk apa? Mekah. Jadi kambing ini milik penduduk apa? Mekah. Disebutkan qararit ini adalah beberapa bagian dari dinar. Disebutkan nisful usyur. Setengah dari 1/10-nya dinar. Berapa itu? Orang Arab itu mentok-mentoknya al-usyur. Jadi ada namanya itu nisab setengah, ada thuluth 1/3, ada rubu' 1/4, ada khumus 1/5, ada sudus 1/6, ada subu' 1/7, ada thumun 1/8, tusuk 1/9, usyur 1/10. Tapi ini disebutkan nisful usyur. Setengahnya 1/10 berapa? 1/20. Nah, 1/20. Atau disebutkan thuluthus sumun yang Nabi dapatkan. Yang Nabi dapatkan thuluthus sumun. 1/3 dari 1/8. Berapa lagi itu? Ya 1/8 bagi 3 berapa? 1/24.
Nah kalau santri mungkin pedih Ustaz ini. Baik, intinya nisful usyr itu 1/10, ini ada 1/10 bagi 2. Berarti apa? 1/20 karena ada 2 1/10-nya. Nah, 1/10 itu yang Nabi terima. Jadi Nabi terima tuh dari satu dinar itu 1/20 cuman. Atau thuluthut thumun 1/24, lebih sedikit lagi yang Nabi SAW terima. Baik, sekarang kalau kita mau hitung berapa sih hitungan rupiah sekarang? Nabi SAW mengembala kambing, berapa sih dapatnya? Pak, kita hitung sekarang. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas. Berarti 1 dinar berapa juta? 4 juta. Wallah alam, kata para ulama mengatakan 4,25 gram 1 dinar itu. 4,25 gram. Kalau seandainya 1 gram itu 1 juta, berarti 4.250.000. Satu apa? Dinar. Dibagikan 1/20, berarti berapa? Ana hitung itu dapat di angka 200 ribuan lebih, 212.500. Kalau 1/24 bagikan 1/24 berapa? Ana dapat di angka 177.000. Banyak atau sedikit? Sedikit. Banyak atau sedikit? Sedikit, tapi Nabi qanaah, merasa cukup. Itu bedanya. Santri kalau mau datanglah ke Ustaz Habib, Ustaz anak ngembala ya, bayaran 100.000. Kalau seperti Nabi kita Muhammad, Ustaz enggak apa-apa, mau antum. Tapi jangan sampai ya kondisinya antum udah lelet di halaqah Quran, lelet di kelas minta ngembala kambing paling cepat pula lagi. Iya, datang ke Ustaz, Anda boleh nggak Ustaz? Anda mau jajan, uang jajan, Anda mau ngembala sebagaimana Nabi SAW mendapatkan beberapa qararit, nisful usyr, setengahnya 1/10 atau 1/20. Antum kasih gana. Berapa itu? 200.000. Apa? Kalau antum mau 200.000. Insya Allah dengan senang hati Ustaz Habib apa? Ahlan gitu Ustaz Habib. Nah, kenapa? Karena murah bukan? Murah sekarang. Kalau hitung-hitungan ya sekarang sekarung ampas tahu lah, harganya itu 25.000. Kalau anak kemarin itu habis dalam 2 hari, berarti butuh 15 karung. 25.000 kali 15 karung berapa? 400.000 lebih kan? Ustaz, daripada antum beli ampas tahu sama anak baik 200.000, anak ngarit apa? Luput, tafadhol kalau antum mau. Dan itu gak ada masalah sama sekali. Dan itu yang Nabi SAW kerjakan. Dan itu berkah, wallahi berkah. Pertama udahlah sabar. Kalau sama kambing sabar, anak yakin sama istri pasti lebih sabar. Karena istri tidak separah apa? Kambing. Wallahil azim. Tapi anda nggak tahu ya kalau ternyata ada istri yang lebih parah daripada kambing. Tapi biasanya jarang, Pak, nggak ada lah, insya Allah mah. Nggak ada, insya Allah. Kambing itu Pak, ya Allahu Akbar, makan tok. Istri kita ada, bang makan, sedikit makan, ada? Nggak ada, disuruh pergi kambing itu. Apalagi domba Pak, domba anak, masya Allah, paling gampang diatur. Dibawa, digiring tuh gampang sekali, enak Pak. Awalnya aja agak-agak susah, sekarang gampang, insya Allah. Oke, kalau antum bisa gembala lah kambing. Kalau antum bisa satu dulu, dari mulai 1, nanti 2, insya Allah Pak akan terbiasa dan akan kita merasa apa? Merasa nyaman. Akhirnya Nabi SAW pun gembala kambing sampai Nabi SAW lebih dewasa. Beliau nggak lagi gembala kambing, beliau masuk ke fase berikutnya, fase berdagang. Makanya kalau bisa gembala kambing, habis itu sekalian juga apa? Jualan, berniaga, dan itu bagus. Contoh Nabi SAW. Nah, disebutkan Nabi SAW awalnya bukan berdagang sama Khadijah, belum. Disebutkan Nabi SAW berdagang sama As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Dan bahkan As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib itu mengatakan sendiri bahwasanya Rasulullah SAW adalah mitra berdagang yang paling bagus. Maksudnya, Pak,
Pak, kita ini kadang-kadang kalau jualan itu ada namanya sistem mudharabah, sistem bagi hasil. Kadang-kadang naudzubillah sering tengkar di situ, sering ribut di situ. Kenapa? Ada satu yang menzalimi yang lainnya. Itu terkadang seperti itu. Tapi Masya Allah, As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, saking akhlak Nabi SAW itu amanah, beliau mengatakan sendiri, dari seluruh orang Arab yang pernah berdagang dengan saya, Rasul Muhammad itu adalah orang yang paling baik untuk jadikan mitra dagang. Bayangkan Mak, ini siapa yang ngomong? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib sebelum Khadijah. Memang Nabi SAW itu tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta. Apa bagian orang langsung dikasih oleh Nabi SAW, tidak pernah ditutup-tutupi. Itu beliau SAW. Makanya Masya Allah, dan bahkan beliau itu malas berdebat. Kalau hak beliau dizalimin, sudah. Hak beliau dizalimin, hak beliau nggak dikasih, beliau malas berdebat. Ya sudahlah, beliau serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malas beliau berdebat. Dan ini Pak, akhlak yang bagus sekali. Tidak nuntut. Ya ridho, sudahlah, mau bilang apa lagi orang mau zalimin saya, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu harus kita biasakan Pak untuk mengucapkan hal seperti itu. Taib. Nabi SAW pun akhirnya di kalangan orang-orang Arab terkenal dengan kejujurannya, as-sidq. Terus apa? Integritasnya Mbak Nabi SAW. Maksudnya ini orang ini kualitasnya bagus, kejujurannya Masya Allah. Dan beliau naqa'ul qalb. Beliau ini terkenal dengan jernihnya hati beliau SAW. Tidak suka matahkan dagangan orang lain, tidak suka SAW. Kalau bisa kembang bersama. Nah, ini yang jarang Pak di kita. Jarang. Ana jualan parfum. Kapan sahib ana jualan parfum? Antum kok jualan parfum? Oh, kalau kita harusnya antum ya akhi, kalau antum mau bisnis parfum antum besar gini. Kita malah ngasih tahu. Ini enggak, kadang-kadang na'udzubillah, enggak tahu ya manusia. Rasanya itu macam apa ya? Risih ketika orang ternyata memiliki usaha yang sama, enggak tahu dari mana. Di sini nih yang jual kambing ini ada 3 di sini. Ustaz Habib, Pondok, sama Ana. 3 satu tempat. Kebayangan tuh gimana? Nanti Ustaz Habib kalau nggak ada kambing ngedorong ke Ana atau dorong ke Pondok, nanti juga Pondok kayak gitu. Apa? Itulah kalau rezeki Pak. Kalau kita nih jadi orang yang sudah punya ilmunya, harusnya nggak pernah risau tentang masalah rezeki. Apa yang dirisaukan Pak? Masya Allah ya. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang bagikan ma'isyah, rezeki mereka di kehidupan dunia mereka. Maksudnya gimana? Pak, kalau seandainya fulan itu ternyata lebih banyak rezekinya dibandingkan kita, lebih laku jualan dia, yang bagi itu siapa? Allah. Kalau kita marah ngedumel, berarti kita marah sama siapa? Allah. Kenapa fulan lebih banyak rezekinya? Bisa jadi kita medit. Dia apa? Royal, suka ngasih. Ya wajar Allah apa? Lakukan dagangan dia. Kita nih kadang-kadang meditnya na'udzubillah. Ya pantas Allah sempitkan rezeki kita. Nggak mau ngasih, harta disimpan-simpan. Dan Nabi SAW naqa'ul qalb. Hati beliau SAW itu bersih sekali. Makanya Masya Allah, jadilah orang yang kita itu orang yang hati itu tidak dikotori dengan penyakit apa? Hati. Itu bisa belajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Fase setelahnya, barulah Nabi SAW berdagang ke Syam menggunakan hartanya siapa? Kekasih beliau Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika itu belum nikah. Belum apa? Menikah. Belum ada hubungan apa-apa. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling terhormat dan yang paling cantik dan nasab yang paling baik di kalangan orang-orang apa? Arab. Khadijah, wanita yang termasuk wanita yang sempurna ya Khadijah. Akalnya sempurna, hartanya ya juga Masya Allah, kecantikannya juga Masya Allah. Itu Khadijah. Tip. Khadijah ketika itu, lihatlah sistem berdagang Nabi SAW. Khadijah pun langsung tertarik. Nah makanya Pak, kalau antum melihat ada orang bertakwa,
ada orang bertakwa nih, orang jaga betul hak orang lain, gak mau zalimin. Kalau antum bisa jadikan dia ini mitra dagang, jadikan. Dia gak mau zalimin harta orang lain, dia jaga sebaik mungkin. Kalau bisa cari ini orang, cari kejar. Kenapa? Susah nyari orang yang bertakwa kepada siapa? Allah SWT. Wallahi susah, apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang. Taib, akhirnya Khadijah mempercayakan harta beliau untuk Nabi SAW agar beliau jual. Sebelum itu, sebelum Nabi SAW dipercayakan oleh Khadijah, belum ada istilahnya hubungan muamalah. Sebelumnya Khadijah itu sudah biasa ngasih barang-barang Khadijah untuk siapa? Para pedagang. Nanti dikasih upah gitu loh. Jadi silahkan dagang, barulah dikasih apa? Upah. Ternyata Khadijah mendengar kondisi status Nabi SAW orangnya jujur betul. Nggak pernah ada orang dizalimi sama Nabi SAW. Barulah akhirnya Khadijah langsung nawarkan barang beliau untuk dijual oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan upah yang diberikan oleh Khadijah itu lebih banyak dibandingkan upah-upah yang Khadijah berikan untuk orang lain. Khadijah, lihat Nabi SAW. Taib. Berangkatlah Nabi SAW bersama salah seorang karyawannya Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini rejal wala, ini laki-laki atau perempuan? Maisarah laki-laki, bukan berarti semua tak marbuto lantas apa? Muannats. Kayak Maslamah. Maslamah ada orang namanya perempuan dinamain Maslamah, dikiranya nama perempuan. Maslamah ini nama laki-laki. Maisarah ini nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Firdaus perempuan. Nah, saya ini jangan dibawa-bawa Ustaz Firdaus loh. Karena kalau aslinya orang Arab, kalau namanya Firdaus itu apa? Perempuan. Jannah, surga itu semua dengan dalam bentuknya itu untuk nama-nama perempuan. Nah, di kita itu sudah identik, justru di kita, negara kita nggak ada Firdaus untuk apa? Perempuan. Ya, karena sudah banyak kondisinya. Tapi asli seperti itu. Nah, Maisarah ini jangan dibayangkan, Nabi berangkat sama perempuan. Nggak gati. Maisarah ini apa? Laki-laki betul. Jangan dikira perempuan. Ini pembantunya Khadijah, karyawannya siapa? Khadijah. Berangkat ke Syam, jualan mereka nih, berniaga, tijarah. Ternyata Masya Allah keberkahan itu dirasakan oleh Maisarah ketika jualan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kok ini rasanya rasa berkah nih jualan. Pak, kalau kita hidup di zaman sekarang, jualan sama fulan rame, udah keyakinan tuh yang lain-lain dijadikan penglaris. Apa? Penglaris. Ini Maisarah masih normal, walaupun dengan kondisi seperti itu. Maisarah cuma menyangka ini berkah, keberkahan, dan dia akhirnya senang untuk berdagang dengan Nabi SAW. Dan Masya Allah, ternyata ketika Nabi SAW pulang kepada Khadijah, haknya Khadijah miyah 100% dibalikkan untuk siapa? Khadijah. Masya Allah, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada. Padahal ketika itu Khadijah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang di saat itu wanita di zamannya kapan nuntut mungkin akan dibiarkan. Tapi Nabi SAW tidak ngambil kesempatan itu. Anggap beliau ini perempuan Khadijah bosnya perempuan, tetap ditunaikan sebaik mungkin. Ada orang kadang-kadang na'udzubillah mendapati bosnya perempuan, kibuli bae, maksudnya nipu aja sudah, nggak apa-apa perempuan juga kok. Itu ada orang kayak gitu. Atau misal bosnya itu nggak perhatian sama hartanya, sudah dicurangin sikit-sikit. Nabi SAW enggak, beliau amanah walaupun bosnya siapa? Perempuan, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika itu akhirnya Khadijah pun terkesan nih sama akhlak Nabi SAW. Dikasih amanah ditunaikan, dikasih amanah ditunaikan, dikasih amanah selalu ditunaikan. Siapa yang nggak terkesan, Mbak? Pasti terkesan.
jujur orangnya, berkah pula Masya Allah. Bahkan hartanya Khadijah itu lebih laris ketika dijual oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Maisarah pun cerita nih tentang kebaikan Nabi SAW. Cerita semuanya. Bahkan akhlak Nabi SAW ketika berdagang nggak kayak orang kita, Pak. Kapan ada yang nawar tak jadi beli, ngamuk. Ada orang kayak gitu. Ngapain nawar-nawar kalau nggak jadi? Ada di sini pasar, nggak tahu ya Pak ya, katanya di Palembang tuh pasar yang di Palembang tuh pasar 16 apa? Iya kan, coba antum tawar kalau nggak beli. Coba sekali. Anda nggak tahu, kata Ikhwan jangan Ustaz belanja di situ. Antum belanja di situ masuk, antum tawar tak jadi beli, ngamuk orang itu. Katanya. Jadi nggak kerekam ini dari tadi. Oh. Taib. Dan Nabi SAW nggak ada akhlak itu. Beliau sudah ridho. Orang nggak jadi beli, ya sudah. Makanya Masya Allah. Bahkan ada beberapa kondisi yang ajaib bagi Maisarah yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Ada kondisi ini awan naungin Nabi SAW. Maisarah nggak mikir apa-apa ya. Ini kayaknya berkah aja nih beliau. Sudah gitu aja. Ini orang ini kayak dicintai. Itu sekedar apa? Setakat yang difahami oleh Maisarah. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, akhirnya Khadijah pun ngutus satu kawannya untuk apa? Untuk nawarkan dirinya Khadijah kepada siapa? Rasul SAW. Yang duluan Khadijah dulu atau Nabi dulu? Khadijah dulu. Khadijah tertarik sama Nabi SAW. Makanya Pak, kalau antum punya putri, ada ustadz belum nikah kayak Ustadz Khubib, contoh, jangan kemana-mana Ustadz. Antum ambil itu Pak, antum cup Ustadz, jangan kemana-mana Ustadz. Anak punya putri, insya Allah bentar lagi tamat dari STDI semisal. Kalau antum mau ambillah. Itu contoh, jangan bawa kemana-mana. Ini Khadijah yang pertama, tabu nggak tabu. Bahkan Khadijah datang bukan lewat pamannya, lewat kawannya. Nanti akan pamannya nanti setelahnya. Tapi awalnya siapa? Kawannya nawarkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW langsung wafak, langsung setujulah. Khadijah, Masya Allah, kembangnya Mekah ini, kembang mekar bukan layu. Kalau kita banyak layu sudah. Aduh, ini mekar Khadijah, dimiliki oleh Khadijah. Kecantikan ada, nasabnya Masya Allah, hartanya juga Masya Allah, agamanya pun bagus. 4 dimiliki oleh Khadijah. Antum tahu kan wanita dinikahi gara-gara apa? 4 hal. 5 liha karena hartanya. Hartanya Khadijah banyak enggak? Banyak. 5 liha. Walihasabiha nasabnya. Nasab yang terbaik wanita di zamannya siapa? Khadijah. Walihasabiha. Terus wali jamaliha karena kecantikannya. Khadijah cantik enggak? Wih, cantiknya Masya Allah, enggak ada yang mengingkari itu. Terakhir walidiniha fadfar bidzati tin, dari terlibat cadak karena akhlaknya. Akhlaknya Khadijah baik enggak? Baik sekali. Langsung siapa yang tak mau? Langsung diterima oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun paman-paman Nabi SAW datang ke pamannya Khadijah yang bernama Amr ibn As'ad. Udah Isya ya? Taib Isya dulu, kita lanjut ke Isya. Masih ngerekam nggak Fikri? Masih ya? Nah, azan dulu, qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah akbar, Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Salatul qaimati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dikarenakan Khadijah berharap nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun apa? Setuju. Nabi sampaikanlah ke paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paman-paman Nabi datang nih ke pamannya Khadijah yang bernama Amr ibn As'ad. Datang, Masya Allah. Ketika datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dinikahkan kepada Khadijah. Dan ketika itu Masya Allah mahar Nabi SAW untuk Khadijah, syuf. Mahar Nabi SAW yang beliau siapkan untuk Khadijah isyruna naqah, 20 onta. Satu onta itu 20 juta lah anggap. Itu paling murahnya, 20 juta. Kalikan 20 berapa? 400 juta. Hebat nggak Nabi ini? Hebat Pak. Mahar kita berapa? Mahar kita tuh berapa? Nabi SAW 20 onta, 400 apa? Juta. Di mana istri-istri Nabi yang lain selain Khadijah? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Ma tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahadin min nisaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikah dengan istri-istri beliau, wala zawwaja ahadan min banati, dan Nabi SAW tidak akan menikahkan putri-putri beliau illa ala thnatai asyrata uqiyah wa nasya, kecuali Nabi SAW akan menikah dengan istri beliau atau beliau menikahkan putri-putri beliau, maharnya biasanya itu 12 uqiyah dan 1 nash. Antum ingat ya berapa? 12 uqiyah 1 nash. 1 uqiyah itu 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. 1 dirham itu 3 gram perak. Taib. Nash itu setengahnya uqiyah, berarti 20 dirham. Kalau kita total itu semuanya berarti 500 dirham. Satu istri mahar Nabi SAW tadi 12 uqiyah dan 1 nash, itu totalnya semua 500 dirham. Ingat Pak, 1 dirham tadi berapa gram? 3 gram. Taib. Sekarang kita hitung Pak, 1 gram perak itu ana cek terakhir tadi, baru ana cek itu 15.000. 15.000. Berarti kalau seandainya di 15.000 kali 3 berarti keluar berapa? Angka berapa? 45.000. 1 dirham berarti 45.000. Kalikan 500, berapa totalnya?
22.500.000. Jadi mahar Nabi SAW kata Aisyah, Ithnatai asyarata uqiyah, 12 uqiyah dan 1 nash itu 500 dirham. Kalau kita rupiahkan sekarang, 1 dirham itu dengan 3 gram perak, 1 gram perak itu 15.000, totalnya 22.500.000 satu istri. Ingat ya, 22.500.000 itu mahar. Mahar ini apa? Harta milik siapa? Istri. Nggak bisa diganggu-gugat. Itu milik siapa? Istri. Bukan uang yang dihabiskan untuk apa? Untuk acara walimah. Bukan. Walimah ini sederhanakan. Kalau bisa 1 kambing, ya sudah 1 kambing. Kalau bisa 2 kambing, 2 kambing semampunya. Tapi kalau mahar apa? Ditinggikan. Ini kebalik. Nikah, Masya Allah, di gedung habis 100 juta. Maharnya 5 juta. Mana? Maksud anak itu jangan dibalik. Yang dibesarkan itu apa? Mahar, walimah. Kalau bisa masjid lah. Bayar nggak di sini? Nggak bayar, Pak Ikhwah. Anak sampaikan, jangan di gedung. Sudah di sini bayar sudah. Antum tinggal buat sendiri makannya. Mungkin minta tolong sama Ustaz Habib atau sama panitia di sini. Kambing juga pondok punya, Ustaz Habib juga punya. Ya sudah, walimah di sini aja. Tak ada kambing, potong ayam Ustaz Amar. Banyak di sini makan, banyak. Gak usah khawatir, di sini Pak, free insyaallah, majan. Udah izin aja sama yayasan, izin sama pondok, sudah nikah. Yang ditinggikan biaya apa? Mahar. Jangan dibalik. Ini sekarang udah habis duit itu dengan adalah hantaran apa? Iya kan? Hantarannya di sini namanya. Ada hantaran, ada apa lagi? Biaya ini itu. Pak, normalnya di sini biaya nikah habis berapa puluh juta. Anda nggak tahu adat sini biasanya. 60 nyampe enggak? Lebih. Oh lebih. 70? 100. Masya Allah. 100 juta habis untuk biaya nikah. Maharnya berapa? Berapa Pak? Seperangkat alat sholat. Aduh, memang betul lah Pak. Makanya diganti konsepnya, khairul huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallam. Nabi mengatakan untuk Abdurrahman ibn Auf. Antum tahu kan Abdurrahman ibn Auf? Laki-laki yang kaya. Abdurrahman bin Auf ini di Mekkahnya kaya, beliau hijrah di Madinah, mulai usaha yang baru. Ketika sudah mapan, apa kata Nabi sallam? Aulim walau bisyatin, buatlah walimah cukup dengan 1 kambing. 1 kambing nih antum potong, belilah di sini semisal kambing. Antum biaya masak udahlah mentok-mentok 2.500.000 sudah dapat 1 kambing. Makan sama kajian di sini. Ikhwah kajian. Cukup enggak? Cukup sekali. Oh, kambing tak bisa, ya sudah kue tak bisa, gorengan. Murah meriah insyaallah. Memang harus kayak gitu, Pak. Sekarang orang nih mati gaya gitu loh. Kebanyakan apa? Gaya. Yang penting foto di panggung. Apa? Makanya memang Masya Allah, khairul huda Nabi Muhammad. Lihat Nabi, mahar tinggi, walimah biasa saja. Yang penting orang bisa makan. Fungsinya walimah itu lil i'lan, untuk ngumumkan, oh fulan ini udah nikah, jangan dibilang zina. Udah nikah sudah ada saksinya, sudah ada walinya, ya sudah ada mahar, ya sudah sah. Walimah diumumkan, itu fungsinya. Dengan apa? Makan, nggak apa-apa. Nah walimah tuh nggak usah harus besar, biaya sekian. Apalagi cuman seperangkat alat sholat. Ya Allah, sejadah berapa, mukunah berapa. Aduh. Kalau bisa 12 uqiyah tadi. 12 uqiyah berarti 22 juta. Bisa nggak Pak kira-kira kayak gitu? Siapa habisnya yang ada rencana untuk nikahkan putrinya atau nikahkan anaknya? Di sini aja lah Pak, udah. Nggak usah di panggung, nggak usah. Antum nggak usah nyewa tenda tuh, nggak usah. Masjid aja sudah. Masjid. Ya mudah-mudahan masjid kita bisa dilebarkan lagi lebih luas insyaallah. Amin ya Rabb. Pak D katanya mau bangun. Katanya antum bantulah. Kita dengan harta insyaallah ke belakang itu kan lebih luas itu. Bisa nanti antum mau nikahlah di sini. Majan, sudah itu aja.
Ana berharap kaum muslimin itu mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak lebih dan tidak bukan. Taib, akhirnya Masya Allah paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib, beliau nyampaikan khutbah pernikahan. Nyampaikan apa? Khutbah pernikahan. Masya Allah, beliau sebutkan tentang nasab Nabi SAW dan kelebihan akhlak Nabi SAW, dan juga menjelaskan maharnya sekian. Termasuk ketika itu 20 apa? Onta. Pak, Masya Allah, Khadijah ketika itu wanita yang kaya, ternyata maharnya berapa? 20 onta. Jangan pula sebaliknya. Ana Ustaz dapat wanita kaya ini, Masya Allah, janda kaya, maharnya berapa? Tidak lah Ustaz, katik mahar kita wong kaya kan, kayak gitu kan, kata orang kaya, wong sugih gitu loh. Nggak bisa, harus tetap kasih mahar. Jangan mentang-mentang kaya. Nabi SAW ternyata istri Nabi yang paling kaya dari semuanya, dari Hafsah, dari Aisyah, yang paling kaya cuman siapa? Khadijah. Ternyata mahar yang paling tinggi siapa? Khadijah. Nggak apa-apa. Makanya sekaya-kaya istri tetap laki-laki menafkahi. Tetap laki-laki menafkahi. Tujuannya apa? Agar Allah jadikan kiwamah. Orang kiwama ini ada jiwa kepemimpinan, ada wibawanya. Istri anak kaya-kaya, tapi anak tetap nafkahi. Minimal anak nampak di dia, anak laki-laki bertanggung jawab. Jadi akhirnya istri itu tidak lebih parah dibandingkan kambing tadi, lebih mudah diatur. Itu seluruh para ulama mengatakan tetap harus apa? Kasih nafkah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Setelah 2 bulan lebih beberapa hari beliau nikah, beliau kembali ke Syam dan usianya itu 25 tahun. Makanya kata para ulama, Nabi SAW nikah itu umur 25 tahun, Khadijah umur berapa? 40 tahun. Jadi lebih tua siapa? Khadijah. Makanya jangan dianggap tabu nikah sama yang lebih tua. Nabi ini nikah pertama loh ya, dapat lebih tua, dapat janda pula lagi. Tapi janda kembang lah kalau bisa. Jangan janda layu. Makin ribet urusan. Bukan antum malah bantu, malah nyusahin orang. Kalau antum mau jadi janda, nyari semisal kayak Nabi, cari janda, terus apa? Kaya. Sekarang ini ada beberapa kasus orang nggak mau, enggak lah, masa nikah pertama sama yang janda. Ini seakan-akan udah dibuat tabu sama orang. Tapi kalau punya agama, patokan itu bukan janda, bukan gadis, bukan harta. Yang paling pertama akhlak. Percuma cantik tapi tak berakhlak. Percuma cantik kalau suka cerewet. Lagi bertengkar dikau-kawin. Kalau anak nggak bisa ya. Tapi ada ikhwah-ikhwah yang ngapar Ustaz, anak dikau-kawin sama istri. Itu ada. Gimana kondisi kita seperti itu? Nah, walhamdulillah, Anda tidak pernah dengar seperti itu dari istri. Alhamdulillah. Itu yang bisa kita ambil contoh ringkas bagaimana akhlaknya Khadijah, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akhirnya Masya Allah, Khadijah pun hidup bahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki beberapa anak. Siapa anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah? Disebutkan di sini yang pertama Al-Qasim. Makanya beliau nggak mau ada sahabatnya punya kunyah namanya Abul Qasim, agar tidak terjadi kemiripan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab. Jadi Zainab ini ada nama putri beliau Zainab, ada istri beliau juga namanya apa? Zainab. Bahkan istri beliau yang Zainab berapa? Ada berapa? Ada 2. Zainab. Putri beliau juga ada nama Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah. Kemudian ada Ummu Kulthum. Kemudian Fatimah. Kemudian siapa? Abdullah. Itu semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim sama Abdullah itu meninggal ketika mereka masih apa? Kecil. Sudah meninggal. Sedangkan Masya Allah, banatun Nabi SAW, putri-putri Nabi kita Muhammad SAW, mereka semua merasakan bagaimana masa kenabian. Maksudnya nerima bagaimana Nabi SAW menjadi Nabi. Makanya Pak, Masya Allah, Abdullah sama Al-Qasim, Masya Allah,
itu nggak merasakan, ya karena masih kecil. Namanya masih apa? Kecil. Kondisi mukallaf untuk nerima syariat itu belum. Tapi putri-putri Nabi apa? Nerima. Wallah alam. Kenapa diwafatkan sebelum besar, sebelum balik? Kata para ulama, ditakutkan nanti ada pengakuan wirathah, warisan status nabi. Saya ini anak nabi loh ya, saya berhak untuk dihormati sebagaimana nabi. Itu ditutup rapat oleh Nabi SAW. Dan kebetulan Masya Allah, semua laki-laki putra-putra Nabi SAW itu meninggal ketika masih apa? Kecil. Makanya wajarlah langsung Allah firmankan khatamun nabiyyin, yang namanya Nabi SAW adalah penutup para nabi. Maka nggak ada, kalau kerajaan kan bisa diwariskan kan ke anak laki-laki berikutnya, anak laki-laki berikutnya. Nah tapi Nabi SAW itu enggak. Itu yang perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Taib. Kemudian pembangunan Ka'bah dan kisah tahkim. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insyaallah. Tapi tetap Pak ya, tadi Anda sampaikan kalau bisa tapi jangan janda gadis. Nggak sahih. Tapi kalau ada janda berhasil ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tak ada, nggak apa-apa, gadis kalau bisa. Kenapa? Antum tahu? Antum tahu? Karena pernah Nabi SAW ketika itu nanya sama Jabir. Jabir udah nikah sudah. Thayyiban am bikra? Wahai Jabir, istri engkau yang pertama ini thayyib, janda, atau bikir, gadis? Apa katanya? Bal thayyib, janda. Loh, kenapa nggak bikir? Kenapa nggak apa? Tidak gadis. Tulaibuha wa tulaibuka, sehingga engkau bisa bercanda dengan istri engkau juga bisa bercanda dengan engkau. Kenapa Pak? Masya Allah. Karena biasanya wanita yang sudah tua mikirnya nggak lagi main. Coba yang masih gadis, jalan-jalan terus kan gitu. Jadi maksudnya menikmati masa muda sebelum datang masa tua. Ternyata dapat wong tua, disuruh jalan tak mau. Nikah sama yang lebih tua, manggilnya apa? Ayu, Dek. Apa? Anggaplah semisal Dek sudah. Dek, ayo jalan-jalanlah kita kemana? Ke Lampung. Ai, tak kuat lagi. Lah tua, asli Pak ngenes. Makanya cari kalau bisa memang yang gadis. Tapi kalau gadis tak mau ada yang dinikahi, ya sudah. Mau apa lagi dibilang? Itulah rezeki kita. Nikah baik sama yang ada. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Syukran jazakallah khair. Makanya kalau bisa gadis, tapi kalau tak ada gadis ya sudah janda. Dan bukan tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Dan jika benar, apakah orang diberi syafaat atau diampuni termasuk ke dalam golongan itu? Naam, ada. Disebutkan sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada dari umat Islam jumlahnya 70.000 masuk surga tanpa ada hisab. Maksudnya tanpa dihitung amalnya. Enak nian, Pak. Yang paling ribet itu audit. Gak usah jauh-jauh. Audit keuangan itu paling ribet. Antum punya usaha, ya harus diaudit lah. Antum, kita ini punya yayasan, harus diaudit. Yang paling ribet itu audit keuangan. Itu cuma satu, audit apa? Keuangan. Kita punya harta, diaudit sama istri. Bang, ini duit nih kemana nih? Untuk apa? Kenapa Bang nggak ngomong? Ini contoh. Ribet nggak? Ribet. Sedangkan auditnya istri tidak lebih detail dibandingkan auditnya siapa? Allah SWT. Jadi memang Masya Allah ribet. Makanya orang kaya itu paling akhir masuk surga. Bukan itu mencela orang kaya, enggak. Wajar lebih lama. Kenapa? Hartanya lebih
banyak kita nih wong miskin, cepatlah. Karena dihitungannya juga apa? Sedikit. Nah, ini sedikit nih hartanya. Di auditnya pun juga apa? Sedikit. Makanya tapi kalau hartanya banyak wajar. Makanya Nabi mengatakan orang yang paling akhir masuk surga, kata para ulama, itu nggak mencela orang kaya. Kalau bisa jadi orang kaya yang dermawan. Maksud hadis itu wajar karena memang ada hisab. Itu yang perlu kita ketahui. Itu 70.000 jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz bertanya di luar tema. Bagaimana jika kita melakukan amal soleh, setelah itu ada orang yang bertanya apa yang kita lakukan tadi, bolehkah kita berbohong untuk menghindari riya? Ngapain berbohong? Jujur aja terus kelola haji. Antum tadi ngapain? Sholat? Oh, ya sudah. Gue nggak pulang, enggak, anak cuman tegak baik. Ngomong baik, sholat. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong, nggak halal itu untuk berdosa. Ngomong sama kayak orang, masya Allah, Ustaz, tafadhol minum Ustaz. Nggak bisa. Ustaz, ditawarkan minum, makan Ustaz. Aduh, anak nggak baca, akhi. Ngapa Ustaz? Apa ya? Diet. Padahal apa? Puasa. Ngomong, afwan, ini saim. Anak lagi apa? Puasa. Kan gitu syariat Nabi SAW. Ngomong aja. Kalau kita dizalimin, ngomong ini saim, aku sedang puasa. Apakah itu bentuk riya? Enggak. Jadi bisa, nggak ada masalah sama sekali. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah sah menikahi wanita yang hamil? Enggak sah. Karena wanita hamil itu masih masa iddah. Masa iddah itu kata Allah SWT, wa ulatil ahmali ajalahunna ayyadana hamlahun. Wanita-wanita yang hamil masa iddahnya itu sampai apa? Lahir. Baru boleh nikahi. Jadi nggak boleh Pak dinikahi wanita yang hamil. Dan nggak sah. Nggak sah. Apakah sah pernikahan tersebut? Nggak sah. Nggak sah. Karena dia masih apa? Hamil. Dia itu di masa iddah, nggak boleh. Semisal nih ada contoh, itu istrinya fulan udah nggak serumah lagi sama suaminya, udah cerai itu, udah cerai, tapi hamil, tak apa-apalah, masih hamil, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai lahiran. Ada salah seorang sahabat, masya Allah, salah seorang sahabat, dia cerai ke istrinya, dia ceraikan istrinya, sahabat ini, masya Allah. Dia ceraikan, masuk nggak masa iddah? Masuk. Tiba-tiba keluar sholat asar, balik, udah lahiran. Nyesel dia. Udah sah dia untuk nikah lagi. Nikah lagi dia. Dia tuh berharap, ini masih lama nih masa iddahnya. Dikira dia gitu. Diceraikan, anti talik, engkau saya ceraikan. Sholat asar berangkat dia, balik udah lahiran. Dia nggak mau lagi rujuk, dia langsung nikah sama yang lain. Sah? Sah. Kalau bukan hamil, maka masa iddahnya 3 kali haid. Kalau orang ditinggalkan wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau yang hamil sampai lahiran. Kalau lahirannya besok, besoklah iddah dia selesai. Itu kata para ulama. Wallahu alam bisa. Jadi wanita yang hamil tidak boleh untuk dinikahi. Hati-hati. Sekarang banyak orang zina hamil dinikahi pula. Bahaya itu Pak, jangan. Antum nggak boleh tutup-tutupi. Na'udzubillah, semisal ya ada di sekitaran kita, mungkin na'udzubillah, anaknya zina dengan yang lain, hamil. Jangan sekali-kali antum suruh udah nikahin baik. Nggak sah. Nggak sah. Karena dia masih masa iddah. Sampai kapan? Sampai lahiran. Nah, kalau udah lahiran baru nikahin. Tanggung jawab antum. Boleh, boleh. Tapi tetap yang pertama anaknya bintu ibunya atau bin ibunya. Harus gitu. Malu nggak kira-kira? Malu Pak. Wallahil adzim malu. Nah, orang kayak gitu, siapa wali nikahnya nanti? Hakim. KUA. Istilah kita siapa? Apa ya sini? Kuah, ketim
motif, kuah, apa itu bebas lah. Nah, itu dia. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menggambar makhluk hidup tapi hanya sebagian tubuhnya saja? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tangannya, nggak ada masalah. Yang kira-kira kalau kapan dia terputus nggak ada ruhnya, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Cuman tangannya saja, sudah tangannya saja. Itu nggak apa-apa. Apa hukum menggambar makhluk yang bukan ciptaan Allah seperti SpongeBob, robot atau yang lain? Boleh. Ada matanya? Ada. Karena Allah nggak pernah menciptakan SpongeBob. Karena Allah Nabi bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah." Azab yang paling keras pada hari kiamat adalah orang-orang alladzina yudahuna bi khalqillah, adalah orang-orang yang menyerupai makhluk Allah, digambarnya serupa. Masalahnya Allah pernah nggak ciptakan SpongeBob? Nggak pernah. Ustaz, kan ada matanya, patokannya itu bukan matanya, menyerupai ciptaan Allah. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi pernah ditanya, Masya Allah, tentang menggambar Mickey Mouse. Apa? Boleh. Kata beliau, mana ada tikus kepala gede badan kecil? Boleh. Nggak ada, Pak, cerita seperti itu. Ada kayak gitu, tikus kepala besar. Doraemon. Apa Doraemon? Makhluk apa itu? Nggak ada kucing-kucingnya. Antum ngomong kucing karena yang nyiptakan, yang create pertama kali ngomong itu apa? Kucing. Coba nggak ngomong dia. Yang kreator pertama yang menciptakan itu, ya dia ngomong kucing. Ana sampai tua nggak tahu itu makhluk apa. Sampai muncul orang yang mengatakan bahwasanya itu apa? Kucing. Oh, kucing. Kalau nggak diomongin, Ana nggak tahu itu apa. Karena nggak ada ciptaan Allah seperti Doraemon. Yang lagi dulu pernah yang sering Cars. Mobil ada gambar apa? Matanya. Boleh. Jangan pula anak kita dikasih hadiah mobil Cars, nak coret matanya. Tersedihlah anak gitu. Jangan. Biarkan saja sudah. Kecuali gambarnya yang sekarang tuh Boboiboy. Apalagi itu kan manusia betul. Boboiboy, Upin Ipin nih, Pak, makhluk nian. Ustadz, ada emang makhluk Allah cuma satu rambut? Ada. Buat aja, insya Allah ada, bisa. Nah, itu nggak boleh, Upin Ipin. Ini banyak Upin di sini. Ipin ya, ini Ipin. Ikhwan ini Ipin semua. Ana pernah cerita softa nih, canda. Insya Allah naik motor sama istri Ana, sengap dari luar masuk pondok. Bang, Upin Ipinnya banyak, Upin Ipin kita nih, Insya Allah. Tapi bagus itu, Pak, bagus. Kenapa? Biasanya orang botak itu nggak mau banyak gaya. Akhirnya pikiran mereka bukan bergaya. Sekarang anak-anak di luar fashion semua. Rambutnya pakai semir minyak rambut apa, bukannya belajar malah sibuk sama fashion gaya rambut. Dulu kawan-kawan kami, Pak, ya Allah, semua model rambut tahu. Ada emo lah, ada mohak lah. Ada apa lagi waktu itu dia? Banyak, Pak, banyak. Tahu mereka, bahkan tukang cukur santri pun bisa dia untuk buat rambut-rambut kayak gitu. Apalagi yang tahun-tahun yang emo, yang rambutnya suap. Ada santri kayak gitu, Pak, yang matanya ketutup. Oh, itu ketahuan sama ustadznya, sap, dibotakkan itu. Banyak gaya. Kebanyakan gaya. Itu enggak kalau makanya anak bersyukur santri di sini botakin itu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema Ustaz, apa hukum wanita yang sering mengangkat suara ketika berbicara? Anak sudah sampaikan itu seperti suara apa? Keledai. Allah berfirman, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling Allah benci suara apa? Keledai. Kalau wanita suka cerewet, apa beda sama keledai? Ngangkat suara ngangu. Perempuan pula. Perempuan ini disebutkan harus suaranya apa? Lirih, rendah. Ini enggak. Makanya akhwat itu anak kaget dengar Ustadz Fauzan cerita, Ustadz, akhwat itu Ustadz kapan ketawa-ketawa sampai rumah ana. Sahih, Pak. Makanya wanita akhwat-akhwat ini kalau bisa direndahkan suaranya.
Tapi sekarang kayaknya enggak, udah nggak ada lagi sekarang. Sudah masya Allah diwanti-wanti dan akhwat-akhwat kita taat kok insya Allah. Itu karena nggak ada peringatan aja mungkin sebelumnya. Sekarang insya Allah. Apakah benar ada ulama yang berpendapat bahwa suara wanita termasuk aurat? Ada. Tapi yang sahih bukan aurat. Dari mana? Banyak dalil. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dilarang itu bukan suaranya, tapi dayunya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbi marad, kata Allah. Wahai para wanita, janganlah kalian mendayu-dayu. Kalau ngomong biasa boleh enggak? Boleh. Buktinya Nabi SAW berbicara enggak sama wanita? Berbicara. Bahkan ada wanita yang sudah tua datang ke Nabi SAW minta fatwa. Nabi katakan, "Ai sikakil Madinati syi'ti." Engkau mau di gang Madinah yang mana engkau mau? Aku datang. Nabi dengarkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi suara wanita bukan aurat. Buktinya istrinya Nabi SAW, Aisyah, punya enggak murid-murid dari kalangan laki-laki? Lu ya punya. Aisyah banyak murid-muridnya. Insyaallah. Jadi suara wanita bukan apa? Aurat. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi yang enggak boleh apa? Mendayu-dayu. Janganlah. Minta bantuan, enggak usah dayu-dayu. Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Langsung ngomong. Ana butuh A. Antum jual? Sudah. Ini enggak. Na'udzubillah. Dan itu pintu syaitan terbuka. Bahaya fitnah apa wanita. Enggak usah mendayu-dayu. To the point aja sudah. Kalau butuhnya A, dan enggak usah tanya apa kabarnya. Itu apa? Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah mahar pernikahan yang saya jelaskan tadi sama dengan mas kawin? Maharnya mas kawin. Mahar itu mas kawin. Mas kawin yang disebutkan. Yang apa tadi? Itu bukan mahar, yang hantaran terus biaya walimah itu bukan mas kawin. Mas kawin itu yang disebutkan. Zawwajtuka wa ankahtuka binti fulanah bintu fulan bimahri kada wa kada. Halan, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama fulanah bintu fulan dengan mahar sekian, dibayar hutang. Semisal. Nah, yang disebutkan itu apa, mahar? Apa fungsinya? Gini, kalau suatu saat istrinya gugat cerai, yang disebutkan tadi balikkan. Makanya Pak, biar nggak terjadi banyaknya istri-istri gugat cerai, tinggikan maharnya. Kalau cuma 100.000 seperangkat alat sholat mampu dia. Gugat cerai baik. Cuma seperangkat alat sholat. Coba maharnya 20 juta, mikir. 20 juta dibalikin payahlah. Makanya kalau bisa tinggikan apa? Mahar. Terjadi banyak kasus. Ini studi kasus loh ya, studi kasus. Banyak tingkat perceraian terjadi yang berasal dari gugatan istri, sebabnya ekonomi dan juga mahar yang rendah. Nikah cuma 50.000, balik ke 50.000, bisa dia? Bisa. Coba kebun 2 hektar pula. Mikir Pak, aduh kebun 2 hektar gimana? Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Salam Ustaz, apa hukumnya orang yang berganti kelamin, lanang jadi wanita? Apakah diterima amal ibadahnya? Mana kayaknya lagi rame itu memang. Yang ada laki-laki muncul di barisan wanita pakai cadar pula. Itu tuh khianat, itu tuh laki-laki khianat, itu tuh nipu dia, masuk ke barisan wanita. Kalau ada ibu anak di situ, wallahi anak kesel nih. Kalau ada ibu anak, adik anak di situ, masuk dia di barisan di situ. Makanya kajian itu yang betul-betul aja lah, yang wajar-wajar aja kajian itu. Makanya sampai bisa masuk kayak gitu, na'udzubillah. Tapi kalau tanya apakah amalnya diterima selama syarat-syaratnya dikerjakan, rukun-rukunnya dikerjakan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dia nggak kerjakan syaratnya, nggak kerjakan rukunnya, kewajibannya, nggak sah. Jadi dia tetap dihitung apa? Laki-laki. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Hatta berganti kelamin, ganti balik. Kewajiban dia ganti balik.
Ada nggak orang ganti kelamin? Ada lah. Kan LGBT, L lesbian, G gay, B biseksual, terus T transgender. Transgender ini ganti kelamin. Bisa dioperasi. Itulah makhluk yang paling keras adabnya di dunia. Apalagi yang dicari kayak gitu? LGBT itu laknat semuanya. LGBT. Ana bahas LGBT di Facebook kena ban berkali-kali. Akhirnya hilanglah Kak. Bahasnya Syiah, LGBT, Yahudi habis. Dulu kayak gitu. Karena orang-orang Facebook ini sekarang itu mentuhankan LGBT. Iya, habis di ban berkali-kali sudah. Makanya anak nggak mau terus terlalu terang kali. Tapi itu memang bahaya yang terkena kepada umat Islam saat ini. Dan ini bukan terkena kepada orang-orang yang cuma satu asrama. Semisal asrama, kan kalau ada orang itu pegawai laki-laki semua kan gitu ya. Biasanya itu rentan sama terkena itu. Tapi ini enggak. Di sekolah umum SMA yang ada laki-laki perempuannya pun bisa kena. Bayangkan penyakit itu saking udah merajalela. Merajalela sekarang. Pak, hati-hati antum menyekolahkan anak. Hati-hati. Hati-hati betul. Hati-hati. Hati-hati. Jadi amalnya diterima selama dia masih apa? Masih mengerjakan rukun dan syarat-syaratnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, apa hukum sholat yang hanya menggunakan satu kali salam? Dua toleh ditolehkannya ke kanan tanpa tolehan ke kiri. Oh, satu toleh ke kanan tanpa tolehan ke kiri. Oh ya Ustaz, kalau habis dikasih surat pertanyaan dikemanain? Ya dibakar lah. Ini pertanyaan ini anak bakar biasanya. Karena ada nama siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ya anak bakar? Kalau anak pakai kitab dulu Al-Wajiz anak simpen. Sampai sekarang masih ada. Antum kalau ngambil santri, kalau ngambil Al-Wajiz punya Ustaz di maktabah, bukalah di tengah-tengah tuh bakal banyak apa? Pertanyaan. Kalau buku anak masukkan ke dalam kitab. Tapi nggak tahu udah dibakar atau belum. Tapi kalau sini anak bakal bakar karena anak nggak bisa nyimpan. Tip. Apa hukum salam cuman sekali? Maka kata para ulama sah, sholatnya apa? Sah. Karena yang wajib salam cuman sekali. Yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Makanya dampaknya apa bedanya? Gini, antum ketika salam, udah tahiyat terakhir. Pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalam tut, kentut. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Kadang-kadang ada orang tuh Pak, Masya Allah, mau kentut ditantannya. Ya Allah, imam ini kok lamonian. Pas sana, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya dua kali salam, dia langsung balik, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, karena kita harus ngikuti apa? Imam, kecuali sholat sendiri. Kecuali apa? Sholat sendiri, tapi tak beradab. Kalau udah kayak gitu, batalkan sholat, kentutlah. Tinggal wudhu lagi. Kadang-kadang orang tuh malas untuk wudhu dan malas untuk ngolat sholatnya, untuk ngulang apa? Sholatnya. Itu memang pelitnya waktunya sama Allah SWT. Itu laki-laki atau wanita bakhil waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama suami Khadijah yang pertama? Syukran Ustaz. Ada disebutkan sebentar ya, tapi Anda nggak sebutkan tadi untuk mempercepat waktu. Ada suami yang pertama sama suami yang ketiga, habis itu Khadijah tolak semua laki-laki. Sebentar. Suami yang pertama itu Atiq ibn Aid al-Makhzumi yang pertama. Kemudian meninggal, yang kedua nikah sama Abu Hala At-Tamimi. Abu Hala At-Tamimi meninggal, baru datang laki-laki yang lain, ditolak sampai akhirnya Khadijah mendapatkan yang terbaik. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang datang sendiri. Nah, itu dia. Jadi yang pertama adalah Atiq ibn Aid al-Makhzumi, yang kemudian yang kedua Abu Hala At-Tamimi. Itu dia. Namullah alam bisawab. Salam Ustaz, siapakah nama asli Ummu Kulthum? Allah alam, Anda tahu. Allah alam. Taib. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.